Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Tafsir dari Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang sistem SCADA dengan tema alarm history dan trend graphics. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami fungsi alarm history dan trend graphics. Kemudian, mampu men-setting alarm history dan trend graphic pada program sistem SCADA. Selanjutnya, mampu mensimulasikan program kerja alarm history dan trend graphics. Dan terakhir, menyimpan alarm history dalam bentuk tabel Excel. Sekarang kita masuk ke teori dasar sistem SCADA. Fungsi sistem SCADA berdasarkan informasi dari automationdailypanel.com menyatakan bahwa sistem SCADA memiliki fungsi untuk memonitoring dan mengontrol sistem secara real time dan digunakan untuk membantu mengoptimalkan proses, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kemudian, sistem SCADA memiliki fungsi mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti sensor atau perangkat I/O. Selanjutnya, sistem SCADA memiliki fungsi memprediksi waktu maintenance dengan mendeteksi potensi kegagalan peralatan berdasarkan analisis data historis. Selanjutnya, mengoptimalkan proses industri dengan menyesuaikan parameter seperti suhu, tekanan, dan laju aliran secara real time. Dan terakhir, sistem SCADA memiliki fungsi mengintegrasikan berbagai protokol dan perangkat industri, sehingga dapat bekerja secara stabil walaupun terdiri dari berbagai peralatan dan sistem yang berbeda. Sekarang kita masuk ke alarm history. Teori dasar alarm history menurut David Bailey dan Edwin Wright dalam bukunya Practical SCADA for Industry tahun 2003 menyatakan bahwa alarm history merujuk pada catatan atau log dari semua alarm yang terjadi dalam sistem selama periode waktu tertentu. Alarm history berisikan informasi seperti waktu dan tanggal ketika alarm terjadi, jenis atau kategori alarm, deskripsi dari masalah atau kondisi yang memicu alarm, serta tindakan yang diambil oleh operator untuk mengatasi alarm tersebut. Tujuan dari alarm history yaitu dapat digunakan untuk melacak dan menganalisis kejadian alarm. Dengan mempelajari histori, operator atau teknisi dapat mengidentifikasi pola masalah yang sering terjadi, memastikan masalah yang sama tidak terulang, serta meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan sistem. Sekarang kita masuk ke teori dasar trend grafik. Berdasarkan artikel Raiska Sinde di situs Scania Automation dengan judul SCADA System NPLC menyatakan bahwa trend grafik merupakan alat visualisasi yang digunakan untuk menampilkan data proses secara dinamis dari waktu ke waktu. Fitur ini sangat penting untuk memantau kinerja sistem secara real time, menganalisis data historis, dan membuat keputusan berbagi data dalam pengelolaan operasi industri. Fungsi dari trend grafik yaitu memungkinkan operator untuk melihat perubahan nilai dari parameter atau variabel tertentu, seperti kecepatan, suhu, tekanan, dan level cairan, selama periode waktu tertentu. Dari grafik ini dapat memperlihatkan berbagai proses perubahan, apakah ada anomali, dan kapan terjadinya kondisi abnormal dalam sistem. Sekarang mari kita bahas prosedur menampilkan alarm history dan trend grafik dengan menggunakan Sitex SCADA. Namun saya harapkan kalian sudah mempelajari video saya sebelumnya tentang pemrograman SCADA level 1. Di sini saya menggunakan program EcoStructure untuk menampilkan start stop, motor pengisian dengan waktu 7 detik, kemudian dilanjut dengan mixer yang waktunya dapat diatur dengan slide, dan dilanjutkan dengan pembuangan dengan waktu sekitar 10 detik. Di sini di bawahnya ada pengaturan untuk nilai mixer, dan diakhiri dengan program pemeriksaan sinyal analog yang saya gunakan untuk mendeteksi temperatur. Untuk studionya, saya memiliki tag seperti ini. Kemudian alamatnya kita sesuaikan dengan EcoStructure dengan tipe datanya seperti ini. Sedangkan di Sitex buildernya, saya memiliki tampilan seperti ini. Untuk mencobanya kita siap running. Seperti ini. Nilai slide-nya kita bisa atur.
Kita jalankan untuk pengisian. Setelah penuh nanti ada pengosongan. Ini waktu mixernya kita atur dengan menggunakan slide. Kemudian kita simulasikan untuk pengaturan nilai temperatur. Kita lihat sini IW0, kita geser. Nilainya dari 0 sampai nilai maksimum 100. Oke. Nah, bagaimana menampilkan alarm history sesuai dengan tampilan seperti ini? Jadi nanti alarm akan muncul pada saat volume tangki maksimum atau minimum, serta nilai temperatur pada batas tertentu, baik minimum maupun maksimum. Kita masuk ke Stack Studio-nya. Di sini ada menu alarm. Kita minimize. Di sini ada alarm. Kemudian di sini ada beberapa tipe alarm. Yang pertama digital alarm, timestamp alarm, analog alarm, dan seterusnya. Nah, untuk digital alarm ini hanya untuk menampilkan start dan stop seperti motor running. Kemudian timestamp merupakan tampilan untuk waktu schedule pemeliharaan atau perbaikan. Kemudian ada analog alarm, contohnya untuk menampilkan alarm nilai temperatur. Sedangkan advanced alarm ini umumnya digunakan untuk contoh menampilkan volume tangki maksimum atau minimum. Sekarang kita masuk ke digital alarm untuk menampilkan motor dan mixer bekerja. Di sini kita masuk ke tag alarm. Kita isikan di sini motor pengisian pakai underscore. Kemudian alarm name-nya motor. Untuk klasternya kita atur klaster 1, kategorinya kategori 1, alarm deskripsinya kita atur motor pengisian aktif. Sekarang kita masuk ke variabel tag-nya. Di sini kita aktifkan motor pengisian. Untuk menampilkan mixer, kita masukkan di sini motor mixer. Motor mixer. Kita isi di sini klaster 1. Di sini kategori 1. Kategori adalah urutan jenis alarm. Kemudian di sini alarm deskripsinya motor mixer. Sekarang kita masuk ke tag-nya. Ini adalah setting untuk digital alarm. Sekarang kita masuk ke analog alarm. Kita save dulu. Nah, di sini ada alarm tag-nya, contohnya suhu tangki. Kita beri nama alarm name-nya temperatur tangki. Cluster name-nya kita beri cluster 1, kategorinya kategori 2. Kemudian set point-nya karena nilainya dari 0 sampai 100 kita batasi misalnya 10. Set point-nya sensor di sini. Jadi alarm akan bekerja antara 10 dan 90. Nah, di sini kita atur lagi untuk variabel tag-nya, yaitu sensor. Height-nya kita isi 90, batas maksimumnya. Sebelumnya ada peringatan height, ya, jadi 80 nilainya. Untuk low-nya kita isi 20 misalnya. Nah, untuk low-nya kita isi 10. Oke, ini adalah settingan untuk analog alarm.
Sekarang kita masuk ke advance alarm. Untuk advance alarm, kita masuk ke sini, alarm tag-nya level penuh. Kemudian untuk alarm name-nya tangki penuh. Cluster name-nya kita isi cluster 1, kategorinya kategori 3, alarm deskripsinya volume tangki lebih dari, misalnya kita isi 800 liter. Ini adalah untuk deskripsi saja, informasi tentang kondisi tangki sudah mencapai volume 800 liter lebih. Kemudian ekspresinya kita isi sesuai dengan variabel tag, yaitu pengisian. Waktu pengisian sekitar 7 detik, jadi kita isi di sini misalnya lebih dari 600 mili detik. Ya, di sini berarti dikalikan 10 jadi sekitar 6 detik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke level kosong. Namanya adalah tangki kosong. Cluster 1, kategorinya kategori 3. Di sini kita copy paste saja. Volume tangki kurang dari 100 liter. Ini informasi bahwa tangki mendekati kosong. Untuk di sini ekspresinya kita isi waktu pembuangan, karena di sini di ekspresi strukturnya nilai maksimumnya adalah 1000. Berarti nanti di sini untuk pengaturan teksturnya kita isi waktu pengosongan kalau mencapai lebih dari 800 ya. Kita save di sini. Kemudian kita compile. Kemudian kita apply di sini. Kita panggil runtime. Kita restart. Jadi runtime ini digunakan untuk merestart simulasi Sitex serigala. Kita oke. Nah, inilah tampilannya ya. Di sini ada informasi suhu tangki high ya, karena mencapai 100. Kita buka alarmnya di sini. Nah, kita start contoh. Nah, di sini ada waktu pengisian. Motor isi on. Nah, sekarang ada tangki penuh on, proses mixer jalan, ada tangki penuh, kemudian proses pengosongan. Di sini nanti ada informasi tangki kosong. Sekarang coba kita simulasikan bagaimana temperatur ini merespon. Kita atur di sini. Temperatur tangki high ya, 90. Kita rubah terus ke bawah kan. Nah, ini low pada saat hampir 20. Pada saat kurang dari 10 dia akan very low. Kita atur lagi low lebih dari 10 hingga 20. Setelah 20 dia off. Sekarang kita naikkan. Nah, ini high sekitar 80 lebih. Pada saat lebih dari 90 maka dia informasinya adalah high. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini hasil dari informasi alarm history. Jika ingin melihat seluruhnya, kita masuk ke sini, historical event. Nah, ini adalah hasil dari semua history yang sebelumnya. Nah, bagaimana untuk mengekspor data alarm history ini ke Excel? Jadi di sini ada menu ekspor. Kemudian kita pilih page-nya. Contoh saya akan pilih semua all page. Kemudian saya ekspor. Saya pilih ekspornya ke my dokumen misalnya. Contoh di sini saya beri nama alarm
history 1. Nah, untuk tipe filenya saya pilih all file, sehingga di sini saya beri tambahkan titik XLS. Oke, kita save. Kita masuk ke My Document. Nah, di sini ada alarm history 1. Kita klik kanan, open with Excel. Kita pilih yes. Nah, ini adalah contoh tampilan alarm history yang sudah saya ekspor ke Excel. Sekarang akan kita bahas tentang bagaimana menampilkan trend grafik. Di sistem model, di sebelahnya alarm ada trend, kita aktifkan trendnya. Sekarang kita membuat tampilan trend grafik untuk suhu tangki dan level pengisian tangki. Di sini di tag name, atau kita bisa juga di sebelah kanan ada tag name, kita buat suhu tangki. Kemudian di sini klasternya kita isi klaster 1. Kemudian tipenya periodik, ekspresinya kita pilih sensor. Kemudian untuk sampel periodenya kita pilih 1 detik, dan bagian bawah storage untuk nomor filenya kita pilih 4. Kemudian periodenya kita pilih 1. Untuk time-nya kita pilih 0. Dan metode penyimpanannya itu 2 byte sampel. Setelah selesai, kita save. Kemudian untuk ini kita buat level pengisian tangki. Selanjutnya di klaster ini kita pilih klaster 1, tipenya periodik, ekspresinya waktu pengisian, periodenya kita pilih 1 detik. Kemudian bagian bawah di storage kita pilih 4. Untuk periodenya kita pilih 1. Time-nya kita formatnya 0. Dan storage metodenya kita pilih 2 byte sampel. Jika sudah selesai, kita save. Setelah save, kita compile. Setelah di-compile, kita masuk ke Citec Builder untuk membuat halaman trend grafik. Kita pilih file, kita pilih new, pilih page, normal, kemudian OK. Nah, di sini ada proses analisis. Kita klik, kita atur di sini di proses analysis view, kita klik kanan, add pen, kemudian di pen 1 kita klik kanan lagi, pilih analog. Untuk ketebalan garisnya kita pilih 2, kemudian di koneksinya, servernya localhost, trend tag-nya kita pilih cluster 1 titik suhu tangki sesuai dengan tag name dari trend. Jika sudah selesai, kita apply, kemudian kita tambahkan untuk level tangkinya. Di pen 1 ini kita add pen lagi analog. Untuk pen 2-nya kita pilih di sini cluster 1 underscore titik ya, titik level underscore pengisian underscore tangki. Kita apply. Untuk
referensinya kita warnai biru. Oke, kemudian ketebalannya kita pilih 2. Jika selesai, kita oke. Kita atur di sini untuk ukurannya. Kemudian kita save. Nah, untuk page-nya kita beri nama grafik 1. Di satu project yaitu namanya simulasi skada dasar. Ya, jadi di project simulasi dasar ini nanti ada 2 page, yaitu grafik dan latihan skada 2. Jika sudah selesai, kita oke. Setelah selesai, kita save, kemudian kita compile. Kita kembali ke page utama, yaitu latihan skada. Ya, kita open lagi latihan skada. Kita buka lagi. Nah, di sini kita buat tombol untuk mengakses ke trend grafik. Sini kita pilih trend grafik dengan ukuran 16, kemudian apply. Nah, untuk inputnya kita aktifkan action up dan up command-nya kita pilih insert function dan kita cari page display. Nah, ini page display. Oke, nah untuk page display-nya kita aktifkan grafik 1 dengan diberi tanda petik di awal dan di akhirnya. Jika selesai, kita oke. Sekarang kita masuk ke page grafik. Kita buka di sini. Kita tambahkan button juga untuk kembali ke home page-nya. Kita aktifkan 16, apply, dan untuk inputnya kita aktifkan actionnya up. Di sini kita pilih insert function, kita cari page display. Oke, dan di sini kita masukkan alamat untuk latihan skada. Kita copy, kita cancel di sini, beri tanda petik, kemudian apply. Oke, setelah selesai kita save, kembali kita compile, kita buka kembali halaman utama yaitu latihan skada 2. Kita buka lagi di sini. Sekarang kita compile di sini. Dan terakhir kita running. Kita masuk ke halaman utama latihan skada 2. Ini ada tampilan utamanya. Kita masuk ke trend grafik. Oh, ini ada masalah di trend grafiknya. Kita close dulu. Trend grafiknya kita aktifkan. Grafik, nah ini ada kekurangan. Grafik 1, apply, oke. Kita compile lagi. Sekarang kita running. Sekarang kita aktifkan button trend grafik. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan grafiknya. Di sini aktifkan pen 1. Kita cek di sini untuk pen 1-nya. Connection-nya, suhu tangki, oke, selesai. Kemudian di pen 2-nya kita cek level pengisian tangki. Oke. Terus kita masukkan di sini untuk suhunya, kita atur jadi vertikalnya 1000, maaf 100 ya. Untuk
Level tankinya kita isi di sini sekitar 700 sesuai dengan program di EcoStructure-nya. Kita simulasikan di sini untuk ini untuk suhunya. Sekarang kita coba untuk level tankinya, kita aktifkan di EcoStructure-nya. Cluster specific not valid. Kita cek lagi. Kita close dulu. Kita cek di page grafik. Kita klik 2 kali di sini. Untuk pen 2-nya kita lihat ada kesalahan cluster kurang S. Ya, kita apply dulu. Kemudian kita oke. Kita save dulu. Kemudian kita compile. Dan kita running kembali. Sekarang kita tampilkan halaman utamanya. Dan grafik yang kita munculkan. Nah, di sini kita atur lagi untuk pen satunya dengan nilai 100. Ini untuk suhu. Sedangkan untuk level tankinya kita atur di sini nilainya maksimum 700. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini untuk tampilan grafiknya ada yang warna merah untuk suhu dan yang biru untuk tangki. Kita cek. Ini ada penurunan. Ya. Sedangkan untuk level tankinya kita coba di sini. Kita aktifkan. Nah, ini ada peningkatan. Ini adalah contoh tampilan pen grafik untuk suhu dan level tangki. Sekarang bagaimana caranya menyimpan file pen grafik? Untuk menyimpan file kita masuk ke sini. Copy file. Ya. Kemudian kita beri nama di sini grafik 1. Kita save di my document. Sekarang kita coba buka filenya di dokumen. Nah, ini ada grafik 1. Kita klik kanan. Open with Excel. Nah, ini adalah tampilan hasil dari grafik ya. Ada pen 1 dan pen 2. Demikian video pembelajaran sistem SCADA dengan topik alarm history dan pen grafik. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa gunakan untuk mempelajari sistem SCADA berikutnya. Nantikan video pembelajaran tentang pengendalian dan monitoring sistem SCADA dengan metode telemetri. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa dukungannya, like, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.